Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Ye Chen, yang baru saja berdiri, sekali lagi memuntahkan darah, dan ekspresinya menjadi sangat gila seketika. Ye Chen berteriak, "Jangan memaksaku mengeluarkan mode iblis." Setelah itu, dia menutup matanya sedikit. Saat berikutnya, Ye Chen tiba-tiba membuka matanya, dan matanya menjadi merah darah. Wah! Wah! Tiba-tiba, sepertinya ada jeritan kesedihan yang menyedihkan, dan ledakan roh magis melonjak keluar darinya. Nafas ini sangat haus darah dan dingin, menyapu puing-puing dan kayu di sekitarnya. Dan pada saat ini, wujudnya juga telah berubah secara dramatis. Rambutnya yang gelap dan tebal berubah darah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, mata gelap dan dalam, berlumuran darah, dan pola ajaib muncul di tengah alisnya. Dengan munculnya pola ajaib, momentumnya tiba-tiba naik. Boom! Dengan raungan, Ye Chen mematahkan cakar besar itu. Di sini, pria berjubah darah itu mundur setengah langkah karena terkejut, matanya menatap Ye Chen sedikit, energi iblis. Membunuh. Ketika pria berjubah darah itu ngeri, Ye Chen telah menginjak lempengan batu biru di bawah kakinya, menukik ke arahnya dengan roh jahat yang bergulir, dan pedang merah darah di tangannya diganti dengan tongkat besi yang didedikasikan untuk memukul jiwa. Meskipun Ye Chen dalam keadaan mode iblis, pikirannya pada dasarnya dibutakan oleh pembunuhan yang membuat ketagihan, tetapi kekosongannya yang menyendiri masih mengerti satu hal, yaitu, di hadapan pria berjubah darah yang begitu kuat, tongkat besi jauh lebih baik daripada pedang merah darah. Pria berjubah darah berteriak, "Aku tidak peduli kau manusia atau iblis. Hari ini kau harus mati." Pria itu menyerang dengan pedang. Ye Chen tidak membela, tetapi hanya menghindari poin-poin penting, membiarkan pedang itu menembus bahunya. Tongkat besi itu berdenyut-denyut, bersenandung, dan dengan kuat mengenai kepala pria jubah darah. Bang! Dengungan teredam dari pria berjubah darah itu terdengar seketika, matanya menjadi gelap, dan sudut mata, lubang hidung, dan telinganya dipenuhi darah, dan dia dihancurkan dengan kuat oleh tongkat besi, membuat pikirannya tiba-tiba berdengung. Pada saat ini, Ye Chen tidak tinggal diam, bergegas maju dan memukul lagi dengan 3 pukulan tongkat besi, dan pria berjubah darah yang belum menstabilkan bentuknya, mundur lagi. "Ayo lagi!" Ye Chen berteriak dan melemparkan tongkat besi. "Persetan! Akan kubunuh kau pria tua!" Pria berjubah darah yang memulihkan Qingming meraung dan membalikkan Ye Chen dengan satu telapak tangan. Begitu dia bangun, Ye Chen bergegas keluar lagi seperti iblis besar. Dia tampaknya tidak menyakitkan, berlumuran darah dan darah, tetapi roh-roh jahat itu masih melonjak, dan serangannya tidak berkurang. Pria berjubah darah itu mendengus dingin. Sebuah serangan jari menembus dada Ye Chen. Formasi pembatas surga. Ye Chen bahkan tidak berpikir untuk menggunakan jimat sihir formasi yang diberikan Chu Xuan padanya. Saat jimat bergetar, itu bersinar terang, dan susunan yang disegel dibuka. 4 pilar cahaya berdiri dari langit dan terhubung untuk membentuk susunan formasi, menjebak orang-orang berjubah darah. Pria berjubah darah itu tampak jelek. Jelas, dia tidak menyangka bahwa ranah seseorang akan tetap berada di posisi ini. Namun, dia adalah berada di tahap Dark Space, tetapi dia tidak akan takut akan formasi itu. Pria jubah darah menggulung darah, dan kekuatan magis yang mengerikan ditembakkan satu demi satu,
membombardir formasi pembatas yang terperangkap. Melihat pria berjubah darah itu terjebak, Ye Chen secara alami tidak akan diam. Ye Chen tahu bahwa serangannya dapat menembus formasi dan mengenai pria jubah darah, tetapi serangan pria jubah darah itu terjebak oleh formasi. Kesempatan seperti itu, tentu saja, Ye Chen tidak akan melepaskannya. Tebasan 8 malapetaka. Ye Chen menebas dengan pisau, satu serangan. Wajah jubah darah yang terperangkap tiba-tiba menjadi brutal, dan harus meninggalkan barisan penyerang untuk sementara, menghancurkan bilah dengan lambaian telapak tangannya. Ayo lagi. Setelah keterkejutan mundur, Ye Chen mendorong segenggam pil ke dalam mulutnya dan membiarkan api abasi memurnikan sangat dekat. Kemudian Ye Chen memegang pisau besar dan berdenyut-denyut dengan panik. Tebasan 8 malapetaka. 8 potongan liar. 8 potongan liar. Pria berjubah darah itu melepaskan pemboman untuk kedua kalinya dan melambaikan sidik jarinya lagi. Ye Chen terkejut lagi, dan darah muncrat. Ayo lagi. Baru saja menghentikan sosoknya, Ye Chen sekali lagi menyerang seperti binatang buas. Kali ini, Ye Chen belajar menjadi pintar, dan bergegas dengan tongkat besi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mengangkat tangannya. Pria berjubah darah itu menjadi panik. Hancurlah kau! Ye Chen tidak pernah berhenti, satu tangan dengan tongkat besi, satu tangan dengan pedang besar, dan memukul bertubi-tubi. Saat ini, pria berjubah darah otaknya menderu. Dia ingin membuka, dan membuatnya menumpahkan darah, bahkan berdiri diam. Selama periode ini, mengeluarkan darah, apakah itu terluka atau marah, dan jika dia tidak terjebak dalam formasi dia tidak akan dipukuli oleh Ye Chen. Persetan. Bagaimanapun, setelah raungan, pria jubah darah menjadi ganas, dan sinar darah terbang keluar, berubah menjadi pot iblis pemurnian. Dia sangat marah, dan dia sangat tertekan sehingga dia akan dipukuli dengan sangat menyedihkan oleh bocah di tahap inti manusia, dan dia dipaksa untuk menggunakan senjata spiritualnya. Hancurkan untukku. Dengan kemarahan pria berjubah darah, senjata ajaib meledak tiba-tiba, dan tiba-tiba menjadi berukuran 5 atau 6 kaki. Kekuatan besar pulih dengan cepat, dan menghantam formasi. Boom! Dengan raungan, formasi surgawi bergetar, dan kengerian mengguncang semua rumah di alun-alun. Rusak. Pria berjubah darah berteriak lagi, dan pot iblis menabrak formasi dengan kuat. Akan kulawan senjata spiritualmu dengan tongkatku, Ye Chen mencibir. Sejak pot iblis hendak ditekan, dia bergegas ke langit, dan tiba-tiba membanting tongkat besi, kuat. Benar-benar menabrak pot iblis pemurnian. Apa? Koneksi jiwa membuat pria jubah darah itu kembali terluka. Hanya bergegas keluar, itu adalah langkah. Dia berpikir bahwa ketika alat ajaib keluar, Ye Chen akan mati. Lanjutkan. Ye Chen membantai lagi, sebelum pria berjubah darah itu bangun, dia memberikan cambuk, dan kemudian menebas dengan tebasan 8 malapetaka, tebas, tebas, dan tebas. Apa? Pria berjubah darah itu meraung marah, melangkah mundur, dan menerbangkan Ye Chen dengan telapak tangan. Bunuh. Pria berjubah darah yang marah itu bisa berdiri teguh di tumitnya, seperti hantu, dan langsung menyerang Ye Chen, dan cakar tajamnya mencengkeram leher Ye Chen, dan mengantarnya ke dinding. Ye Chen merasa malu, mencoba membebaskan diri, tetapi gagal. Aku akan membuatmu lebih baik dari kematian. Tentu saja, pada saat ini, mulut Ye Chen menyeringai. Melihat ini, pria berjubah darah merasakan nafas yang berbahaya. Hah!
Munculnya pedang ungu secara tak terduga cepat dan sangat kuat. Pria berjubah darah itu memegang lengan Ye Chen dan dipotong oleh pedang ungu di tempat. Apa? Pria berjubah darah itu menjerit-menjerit dan melangkah mundur. Ya, Zixuan yang menembak dan dipanggil oleh Ye Chen pada saat kritis, dan memberi guntur pedang ketika jubah darah melonggarkan kewaspadaannya. Zixuan, ini indah. Ye Chen, yang bebas, tertawa keras, dan tiba-tiba melangkah maju. Apa? Pria berjubah darah itu sangat marah, tersapu dengan satu telapak tangan, dan mundur. Ye Chen keluar dari cengkraman. Ludah darah dimuntahkan, Ye Chen berdiri dengan tergesa-gesa. Di arah lain, Zixuan, yang memegang pedang pembunuh ungu, berdiri diam, dan mereka berdua memblokir pria berjubah darah di tengah. Salah satu lengan orang berjubah darah terputus. Selain luka terus-menerus sebelumnya, hanya separuh hidupnya yang tersisa. Dalam keadaannya, Ye Chen mengira dia memiliki kekuatan untuk bertarung. Selain itu, dia juga meminta bantuan Zixuan. Bunuh, bunuh. Raungan pria jubah darah menggigil dan bergegas ke Ye Chen. Ya, Zixuan bergerak, menyerang dari sisi miring, Ye Chen menyerang dari belakangnya, dan kekuatannya tidak lemah. Pria berjubah darah itu mendengus dingin, tetapi tiba-tiba berbalik, dan segel besar bersiul, mengguncang Zixuan untuk terbang keluar. Namun, ketika dia berbalik, Ye Chen, yang melompat, telah mengangkat pedang besarnya, dan tebasan 8 malapetaka tiba-tiba jatuh. Pria berjubah darah itu terluka di tempat, meninggalkan jubah darah yang mengerikan di tubuhnya. Bunuh! Bunuh! Keduanya gila, mereka bergegas menuju satu sama lain, meluncurkan pertempuran misteri, dan pertempuran itu sengit. Di satu sisi, pria ubah darah begitu penuh darah, rambutnya rontok, dan udara dingin meluap. Wajahnya agak terdistorsi, dan mata yang tertutup kesuraman itu galak, dan seluruh orang itu seperti iblis. Di satu sisi, roh jahat Ye Chen mengamuk, berdarah, dan seluruh tubuh penuh dengan gas haus darah dan kekerasan. Dia tidak tahu rasa sakitnya sama sekali, dan beberapa menyerang dan kemudian menyerang, seperti Raja Iblis. Zixuan, yang adalah seorang boneka, memainkan peran sebagai asisten Ye Chen, dan setiap kali Ye Chen menyerang, dia bisa merusak pria berjubah darah itu. Beberapa trik besar sedang diseduh melalui tubuh pria berjubah darah. Ye Chen dan Zixuan bekerja sama bersama-sama. Setiap kali pria jubah darah menebas pedang Ye Chen, dia akan diserang oleh Zixuan, dan setiap kali pria jubah darah ditebas oleh Zixuan, dia juga akan diserang oleh Ye Chen. Pria berjubah darah itu jatuh ke angin dan terus mundur. Dia hampir dipotong beberapa kali. Darah hampir habis. Namun, pertarungan masih sengit, bagaimanapun juga, pria jubah darah adalah kultivasinya jauh lebih tinggi dari Ye Chen. Ye Chen tidak akan berpikir bahwa untuk pertama kalinya bertarung bersama Zixuan, pertempuran darah yang begitu sengit terjadi. Malam yang sunyi menjadi sangat gelisah. Adegan perang ketiganya itu sangat besar. Rumah-rumah di desa kecil ini runtuh satu demi satu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan darah menodai bumi. Pada saat ini, Qin Xiong, menunggang kuda perang, menatap gugup di sini di sebuah bukit kecil belasan mil jauhnya. Meskipun mereka berjauhan, mereka masih bisa mendengar suara gemuruh, dan bahkan tanah di sini sedikit terguncang, dan gas berdarah yang datang dari mereka membuat mereka semua menjadi jenderal yang telah lama dicari. Warnanya berubah. Jenderal, kami. Tunggu sebentar, dan tunggu orang itu selesai,
Qin Xiong bergumam. Itu pertarungan tidak bisa kita ikuti. Kutukan roh darah. Di desa yang rusak, pria jubah darah menggunakan metode rahasia untuk menyegel Zixuan yang terus-menerus menyerangnya. Dia bisa melihat, meskipun boneka, serangannya sengit, terutama ketika dia hanya memiliki setengah kehidupan yang tersisa, bahkan serangan yang lemah sudah cukup untuk menyakitinya. Ya, pada saat ini, Ye Chen menyerang dari belakang, dan lubang pedang menembus dadanya. Apa? Pria berjubah darah itu meraung dan melambaikan pedang pembunuh, bunuh. Bunuh. Salah satunya bergoyang, satu merajuk, satu seperti raja jahat, satu seperti iblis, satu penuh darah, dan satu penuh darah, keduanya memegang pedang. Pertempuran berikutnya sangat mengerikan. Keduanya gila, dan mereka bertarung dengan sengit. Pria berjubah darah dipukuli gila-gilaan, Ye Chen seperti manusia yang tidak bisa mati, keuletannya jauh melampaui harapannya. Saya tidak tahu kapan desa yang dilanda akan tenang. Ye Chen jatuh, seluruh energinya jernih, dan dia tidak punya kekuatan untuk berdiri. Pria jubah darah sangat terluka, tubuhnya tidak lengkap, yang bisa dia lihat hanyalah darah, lengan dipotong, tulang rusuknya terkoyak, dan bahkan tulang punggungnya terbuka. Bunuh, bunuh, bunuh. Di sisi lain, pria berjubah darah itu keluar dengan selendang, seperti iblis, dengan mata penuh kesedihan yang sengit dan wajah cemberut, dan pedang pembunuh berlumuran darah di tangannya. Dia tidak bisa menjadi lebih baik. Dia mengalami banyak luka, lengannya dipotong, dan hanya setengah dari tubuhnya yang tersisa. Kekuatan spiritual di Dantian telah habis, dan bahkan alat magis penjaga telah hilang. Pada saat ini, mungkin seorang manusia dapat menendangnya, dan dia tidak perlu berdiri. Di sini, melihat pria jubah darah datang, Ye Chen menggerakkan tubuhnya dengan keras, tetapi bagaimanapun juga, dia tidak berdiri, tidak ada lagi kekuatan yang bisa digunakan, hanya darah yang terus-menerus keluar dari mulutnya. Ye Chen bergumam, "Guru, Anda mungkin kecewa." Ye Chen kelelahan dengan senyuman, tentu saja, saat matanya kabur, bumi mulai bergetar sedikit, mendengarkan dengan seksama, itu adalah suara kuku kuda yang menghantam tanah. Qin Xiong ada di sini datang untuk membantu. Jauh, Ye Chen mendengar Qin Xiong datang dengan kuda, dan dia mengenakan baju perang dan memegang pedang. Dia benar-benar seorang jenderal harimau yang menyapu tentara. Anak panah. Jenderal kerajaan Zhao, yang datang dengan kuda, semuanya membungkuk seperti bulan purnama dan membidik pria berjubah darah. Panah. Segera, panah terbang ditembakkan dalam jumlah besar, seperti hujan panah, menutupi pria berjubah darah. Melihat ini, pria berjubah darah itu panik, matanya disorot, dan pupil matanya tiba-tiba menyusut menjadi seukuran jarum. Meskipun panah terbang ditembakkan oleh manusia, kekuatannya dapat diabaikan. Namun, kondisinya saat ini tidak jauh berbeda dengan manusia, elemen sejati habis, dan kekuatan spiritual pelindung hilang. Bahkan serangan lemah pada saat ini bisa membunuhnya. Tidak, 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 tidak. Pria berjubah darah itu mundur, hanya merasa kedinginan, seolah-olah setengah dari tubuhnya telah diseret ke neraka. Satu demi satu lubang menembus tubuhnya, dan seluruh orang itu seperti pegangan rumput, penuh dengan panah panjang. Bunuh. Qin Xiong bergegas lagi, kecepatan tercepat, telah membanting pedang Qinglong. Kuda itu lewat, dan kepala pria jubah darah yang patah terpotong di tempat. Samar-samar, mata pria berjubah darah yang berguling itu marah, ketakutan, dan tertekan.
Pria jubah darah adalah kultivator tingkat Dark Space dan kuat yang perkasa, dan dia dipenggal oleh manusia biasa. Di seluruh dunia kultivator, meskipun kultivasinya bukan yang terkuat, metode kematiannya adalah yang paling tidak masuk akal. Kerja yang bagus. Melihat pria berjubah darah itu jatuh, Ye Chen tidak bisa menahan nafas, dan matanya yang kabur sedikit tertutup. Dalam pertempuran ini, rekornya cukup untuk dibanggakan pada dirinya sendiri. Anda tahu, apa yang Ye Chen temui adalah orang yang kuat dengan tahap Dark Space. Ye Chen melawan kultivator dengan perbedaan 2 tingkat. Meskipun Ye Chen memiliki berkah kekuatan sihir, Ye Chen memiliki tongkat besi yang didedikasikan untuk jiwa manusia, dan bantuan Zixuan, tetapi catatan ini tidak ada yang bisa menyamainya. Masih ada nafas, cepat. Qin Xiong bergegas maju, menggendong Ye Chen di tubuhnya, dan berjalan menuju istana kerajaan Zhao dengan kecepatan tercepat. Di malam yang gelap, salah satu hamparan gunung kerajaan Zhao, puncak gunung menjulang ke awan, seorang lelaki tua berjubah ungu duduk bersila perlahan membuka matanya dan melihat ke satu sisi. Kenapa malam ini sudah larut? Kenapa dia masih belum kembali juga? Wanita di dalam tungku berteriak, "Tua bangka, cepat lepaskan aku, kalau tidak kakekku pasti akan menghajarmu." Berisik. Orang tua berjubah ungu bersenandung dan menutup tungku alkimia. Di istana kerajaan Zhao, tempat tidur besar yang nyaman, Raja Zhao dan Qin Xiong berdiri di depan tempat tidur, menatap Ye Chen yang pingsan. Meskipun Ye Chen pingsan, suara tabrakan tulang terus-menerus terdengar di tubuhnya. Luka di tubuhnya tertutup asap biru. Ye Chen perlahan-lahan sembuh, dan daging baru tumbuh. Bahkan lengan yang terputus perlahan tumbuh. Ya, tubuh pembakar langit sudah mulai berjalan sendiri lagi. Mendominasi, pada kenyataannya, Raja Zhao dan Qin Xiong, mereka tidak dapat dimengerti apa yang terjadi pada Ye Chen. Layak menjadi dewa. Saya tidak sabar menunggu. Mata Raja Zhao penuh kekaguman. Yang mulia, haruskah kita memberikan pesan kepada Sekte Heng Yue? Qin Xiong memandang Raja Zhao. Sekte Heng Yue pasti akan menyalahkan kita jika ada hal buruk menimpa sang dewa. Baiklah, untuk berjaga-jaga sebaiknya kita segera melaporkannya.